dari Indonesia. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi tamu dalam Siniar Sport 77 di Jakarta baru-baru ini. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, nama Noh Alamsa atau yang akrab disapa Long bukanlah sosok asing. Mantan penyerang timnas Singapura ini pernah bermain di Liga Indonesia, tepatnya bersama Arema Malang sejak tahun 2009 setelah hijrah dari Tampines Rovers. Selama 3 tahun memperkuat Arema, Long menjadi salah satu pemain yang cukup diidolakan Aremania. Setelah itu, ia sempat melanjutkan karier di Persib Bandung sebelum akhirnya kembali ke Singapura dan pensiun bersama Tampines Rovers pada 2016. Meski kini sudah tak aktif bermain, pengaruhnya di sepak bola Asia Tenggara tetap besar dan ia sering diminta pendapat soal perkembangan sepak bola di kawasan ini. Dalam Siniar Sport 77, Long mendapatkan pertanyaan tentang siapa penyerang terbaik sepanjang masa di Asia Tenggara. Alih-alih menyebut dirinya sendiri, ia dengan rendah hati menyebut nama mantan striker timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto. Sepanjang masa saya pikir Kurniawan Dwi Yulianto, ujar Noh Alamsa. Kurniawan memang dikenal sebagai salah satu legenda sepak bola Indonesia. Selama membela skuad Garuda, ia telah tampil dalam 59 pertandingan dan mencetak 33 gol, rekor yang cukup mengesankan bagi seorang striker di eranya. Setelah pensiun sebagai pemain, Kurniawan Dwi Yulianto kini melanjutkan kariernya di dunia kepelatihan. Baru-baru ini ia juga mengikuti sesi wawancara untuk menjadi bagian dari staf kepelatihan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Menanggapi kesempatan tersebut, Kurniawan mengaku siap jika dipercaya membantu timnas Indonesia. Intinya apapun untuk timnas, saya siap dimanapun saya ditempatkan, ujar Kurniawan. Saya merasa apa yang saya punya mungkin bisa bermanfaat untuk sepak bola Indonesia, tambahnya. Tennya dengan Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa. Dalam momen tersebut, Ogawa ternyata memiliki kenangan dengan Kluivert dan beberapa asistennya sejak mereka masih aktif bermain. Saat ini, Erick Thohir tengah sibuk memperkenalkan jajaran pelatih timnas Indonesia kepada berbagai pihak di sepak bola Indonesia. Sebelumnya, ia telah mengenalkan Patrick Kluivert serta para asisten pelatihnya seperti Alex Pastoor, Gerald van den Burg, dan Denny Lanzat kepada pemilik klub Liga 1 dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kali ini, ia memperkenalkan mereka kepada pihak yang bertanggung jawab dalam perwasitan sepak bola Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Erick berniat mengenalkan Kluivert kepada Yoshimi Ogawa. Namun sebelum Erick sempat berbicara panjang lebar, Ogawa justru mengejutkannya dengan mengungkap bahwa ia sudah mengenal Kluivert sejak lama. Mr. Ogawa-san, saya akan perkenalkan Anda, kata Erick kepada Ogawa dalam video. Namun Ogawa langsung menyapa Kluivert dan mengungkapkan bahwa dirinya pernah melihat langsung aksi Kluivert di Jepang ketika masih berusia 16 tahun. Ketika Anda datang ke Jepang saat berusia 16 tahun, Anda bermain di Shizuoka. Saya ada di pertandingan itu, ujar Ogawa kepada Kluivert. Mendengar hal ini, Kluivert tampak terkejut karena tidak menyangka Ogawa masih mengingat momen tersebut. Apa benar? Tapi saya mencetak gol, kan? Balas Kluivert dengan antusias. Tak hanya mengenali Patrick Kluivert, Ogawa juga masih mengingat asisten pelatih Gerald van den Burg. Ogawa kemudian mengaku bahwa dirinya pernah menonton lebih dari 10 pertandingan Van den Burg saat ia bermain untuk Jubilo Iwata pada tahun 1993 hingga 1996. Saya pernah menonton pertandingan Anda lebih dari 10 kali saat Anda bermain di Jubilo Iwata. Rumah saya di Shizuoka, jadi saya sering menyaksikan pertandingan Anda, ujar Ogawa kepada Gerald. Gerald pun tersenyum dan mengonfirmasi pernyataan Ogawa. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir juga menjelaskan peran penting Ogawa dalam membenahi sistem perwasitan sepak bola Indonesia. Ia menyebut bahwa Ogawa telah bekerja sama dengan PSSI selama 1 tahun 3 bulan untuk memperbaiki sistem perwasitan. Selain Ogawa, PSSI juga dibantu jadi warga negara Indonesia dan membela timnas Garuda sesuai dengan regulasi FIFA, mengingat ia belum pernah memperkuat timnas senior Belanda. Dalam wawancara dengan Voetbal Primeur, Dean mengakui bahwa ia terbuka untuk bermain bagi timnas Indonesia. Namun untuk saat ini, ia ingin lebih dulu fokus membangun kariernya di Go Ahead Eagles.
Saya masih terbuka untuk bermain untuk Indonesia. Tapi saya pikir saya harus fokus pada go ahead sekarang. Kemudian saya akan melihat sendiri apakah saya akan mendapat giliran atau tidak. Meski belum mengambil keputusan final, peluangnya untuk membela timnas Indonesia cukup besar, terutama jika PSSI segera memproses perpindahan kewarganegaraannya. Menariknya, Dan James juga mengikuti perkembangan terbaru timnas Indonesia, termasuk pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Ia menilai kehadiran Kluivert membawa dampak positif, terutama karena ia dibantu oleh staf pelatih berpengalaman seperti Alex Pastor, Gerald van den Burg, dan Denny Lanzaat. Indonesia adalah negara yang bagus untuk memiliki tim yang kuat. Dengan staf yang baru, saya tentu terbuka untuk datang dan bermain di sana. Jika Dean bergabung, persaingan di posisi bek kiri timnas Indonesia akan semakin ketat, mengingat sudah ada nama-nama seperti Calvin Verdonk dan Saine Patinama. Namun dengan semakin banyaknya pemain berkualitas di posisi tersebut, timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang lebih baik di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Kini tinggal menunggu keputusan final dari Dean James dan PSSI untuk melihat apakah ia akan segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Nah ini, terobosan super gemilang. Mendadak Erick Thohir buat langkah sensasional kayak gini bersama tokoh hebat dari Jepang, yang bisa berdampak besar bagi tim kepelatihan baru dan timnas Indonesia. Kok bisa? Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah dengan ini Indonesia bisa temani timnas Jepang lolos Piala Dunia 2026? Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikejutkan oleh pertemuan antara pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert beserta asisnya U20 2025. Garuda Nusantara harus setidaknya mencapai babak perempat final. Oleh karena itu, setiap pemain termasuk Avandra diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal dalam ajang tersebut. Keberhasilan Avandra naik ke timnas U20 menjadi bukti bahwa pemain muda Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang ke level yang lebih tinggi. Kini tantangan sesungguhnya baru dimulai dan semua mata akan tertuju pada bagaimana Avandra dan timnas U20 Indonesia bersaing di Piala Asia U20 2025. Langsung bisa jadi headline di media Inggris. Tepat tadi malam, Marcelino Ferdinand unjuk kehebatannya di sesi latihan di hadapan Ole Romeni di pemain Oxford United lain. Bahkan semuanya langsung dibuat takjub melihatnya. Pertanda besar bakal dapat satu tempat utama di timnas Indonesia asuhan Coach Patrick. Gelandang muda berbakat Marcelino Ferdinand kembali mencuri perhatian di klubnya Oxford United. Kali ini ia berhasil mengungguli rekan setimnya Ole Romeni dalam sebuah tantangan juggling yang diberikan oleh klub. Performa impresif ini membuat publik bertanya-tanya apakah Marcelino akan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga timnas Indonesia di Maret 2025. Oxford United baru saja mengadakan tantangan juggling kepada 6 pemainnya termasuk Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Namun ada satu hal yang membuat tantangan ini lebih sulit. Mereka harus melakukan juggling menggunakan bola American football yang berbentuk oval. Meski tantangan ini tidak mudah, Marcelino menunjukkan kelasnya. Dari semua pemain yang ikut serta, Marcelino berhasil melakukan juggling sebanyak 23 kali, menjadikannya pemain dengan catatan juggling terbanyak. Bagaimana dengan Ole Romeni? Pemain yang segera jadi WNI itu hanya bisa melakukan 15 kali juggling, jauh di bawah pencapaian Marcelino. Keberhasilan ini semakin menegaskan bahwa Marcelino Ferdinand memiliki bakat besar dan masih bisa berkembang lebih jauh, mengingat usianya baru 20 tahun. Banyak pihak menilai bahwa Marcelino pantas mendapat apresiasi lebih. Ia memilih meninggalkan zona nyaman di Indonesia demi berkarier di Eropa. Padahal, jika tetap bermain di Liga Indonesia, Marcelino bisa mendapatkan jaminan sebagai starter dan gaji tinggi. Namun, ia berani mengambil risiko dengan bergabung ke Oxford United, meskipun berisiko kehilangan menit bermain dan tidak mendapat bayaran setinggi di tanah air. Keputusannya untuk tetap bertahan dan berkembang di luar negeri menunjukkan mentalitas kuat dan keinginannya untuk terus maju.
Sekarang, yang menjadi pertanyaan besar, apakah Marcelino Ferdinand akan masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Maret 2025? Saat perkenalan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 12 Januari 2025, Patrick Kluivert menegaskan bahwa para pemain harus memiliki match fitness yang cukup untuk bisa masuk ke dalam skuadnya. Ini menjadi tantangan bagi Marcelino karena sejak bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024, ia baru sekali tampil di tim utama, itu pun hanya selama 8. Dalam persiapan menuju turnamen tersebut, pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri memberikan kesempatan kepada beberapa pemain dari kelompok usia U17 untuk ikut bergabung dalam pemusatan latihan. Salah satu pemain yang berhasil menarik perhatian adalah Avandra Florasta. Gelandang muda Bayangkara FC ini menjadi satu-satunya pemain dari Timnas U17 Indonesia yang resmi naik ke Timnas U20. Sebenarnya selain Avandra, ada juga Matthew Baker yang sempat berlatih bersama Timnas U20. Namun setelah seleksi yang cukup panjang, Indra Syafri akhirnya menetapkan 23 pemain yang akan dibawa ke Cina, dan Avandra menjadi satu-satunya perwakilan dari kelompok usia U17. Sebagai mantan pelatih Avandra di Timnas U17, Nova Arianto merasa bangga dan senang melihat anak asuhnya mendapatkan promosi ke level yang lebih tinggi. Ia pun memberikan pesan khusus kepada pemain 16 tahun itu agar tetap bekerja keras dan tidak lupa untuk selalu rendah hati. Selamat Avandra Florasta. Jangan lupa tetap kerja keras dan selalu menjadi orang yang rendah hati, tulis Nova di Instagram pribadinya. Nova juga menekankan agar Avandra tidak menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Usianya yang masih sangat muda seharusnya menjadi motivasi untuk terus berkembang dan menikmati setiap prosesnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini, terus nikmati progresmu dan tetap semangat memberikan yang terbaik, tambah Nova. Avandra sendiri mengakui bahwa dirinya sempat merasa minder saat pertama kali bergabung dengan Timnas U20. Namun ia tetap berusaha memberikan yang terbaik dan akhirnya berhasil masuk dalam daftar 23 pemain yang dipilih oleh Indra Syafri. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Avandra secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Nova Arianto yang telah membantunya berkembang selama ini. Buat Coach Nova, terima kasih banyak telah mengantarkan saya sampai di titik ini dan mengizinkan saya mengikuti trial di U20, ujar Avandra. Alhamdulillah, saya berhasil menjawab kepercayaan yang diberikan Coach Nova, tambahnya. Selama membela Timnas U17 Indonesia, Avandra telah mencatatkan 6 penampilan dan mencetak 2 gol, menunjukkan potensinya sebagai gelandang muda berbakat. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi tantangan berat di Piala Asia U20 2025 karena mereka tergabung dalam grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Untuk bisa melaju ke Piala Dunia